As ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, coba kita tengok baik-baik dulu gambar yang ada depan kita ini. Ini adalah foto ya asli nih. Ujung sini sampai ujung sana. Apakah ini? Inilah yang dinamakan sebagai raudhah. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina baiti, antara rumahku, ini rumah Nabi nih. Ini yang ada tembok warna hijau nih. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, itu mimbar Nabi nih. Nih. Ini nih. Antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, ada satu taman, itu ada satu taman sorga di antara taman-taman sorga yang lain. Jadi jemaah sekalian, inilah yang dinamakan raudhah itu ini. Dari sini sampai ujung sana. Jadi ini raudhahnya. Yang ini namanya mihrab Nabi. Tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat 5 waktu di sini nih. Namanya mihrab Nabi. Yang ini mimbar Nabi, tempat beliau membaca khutbah. Tapi bukan begini bentuknya. Ini sudah dirubah, sudah berapa kali disalin. Nah, jadi jemaah sekalian, tolong usahakan nanti pada saat melakukan sholat bisa di tempat antara dua tiang ini. Tiang ini namanya tiang taubat dan ini namanya tiang Siti Aisyah. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di masjidku itu ada satu tempat yang apabila aku kasih tahu akan kehebatan, keutamaan, fadilah, kelebihan tempat itu, niscaya kalian akan melakukan undian demi untuk merubuhkan tempat itu. Cuman Rasulullah nggak kasih tahu di mana tempatnya itu. Nah, setelah beliau wafat, lalu para sahabat ini penasaran, di mana kira-kira yang dimasuk oleh Rasulullah itu tempat yang sangat luar biasa fadilah kehebatannya. Lalu mereka bertanya kepada Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah menjawab, tempat yang paling sering saya lihat yang ditempati oleh Rasulullah saat beliau sholat, saat beliau berdoa, selalu saya lihat di tempat ini, kata beliau, menunjukkan tempat itu. Mana tadi? Ini nih. Tiangnya. Sehingga lalu tempat ini dibikinlah tiang, lalu dinamakan tiang Siti Aisyah. Yang tiang taubat tadi? Tiang taubat ini adalah dari sini ke sini nih. Ya, antara tiang taubat dengan ini. Jadi itu merupakan tiang tempat bertaubatnya seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Dia pernah melakukan kesalahan, kemudian dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sahabat-sahabat pada saat itu marah sama dia karena rahasia yang tidak boleh dibuka dia buka kepada musuh, dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW, padahal nggak ada yang kasih tahu. Nah, karena dia merasa bersalah, lalu dia mengikatkan dirinya di tiang itu. Dia tidak mau makan dan minum. Saya baru melepaskan diri, saya baru mau makan dan minum apabila Rasulullah SAW mau melepaskan saya, katanya. Dia mau jadi situ, ikat dirinya itu, saking nyesalnya itu. Jadi bagi dia itu dunia ini seperti daun kelor, rasanya sempit banget. Jangankan sahabat, istrinya pun tak sudi nenggor dia itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat itu beliau kecewa perlakuan sahabat namanya Abu Lubabah ini. Kenapa rahasia
peperangan itu dibocorkan kepada musuh. Sebenarnya cocoknya dipancung. Cuma Nabi tidak melakukan itu. Beliau hanya kecewa. Dan kekecewaannya itu diketahui oleh para sahabat. Semuanya pada marah sama beliau ini. Sama Abu Lubabah. Karena dirinya tahu dimarahi oleh semua umat muslim di situ. Jadi udah dia berdiam aja di masjid itu. Ngikat dirinya. Tidak mau makan, tidak mau minum. Sampai para sahabat. Lah gimana ini? Lama-lama mati ini orang. Sampailah ada beberapa orang yang kasihan. Makanlah bapak-bapak. Biar kamu ini, biar ada penopang ini. Biar kamu tidak pingsan. Tidak. Saya tak akan mau makan. Sebelum Rasulullah dan Allah dan Rasulnya memaafkan saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuninya dengan menurunkan surat At-Taubah itu. Jadi setelah surat At-Taubah itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung datang. Wahai Abu Lubabah, kau sudah dimaafkan, sudah diampuni, taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akulah yang akan melepaskan ini. Dilepaslah tali itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tempat itu tetap diabadikan, dibikin tiang, namanya tiang Abu Lubabah. Kalau bahasa Arabnya Ustuwanah Abu Lubabah, tiang Abu Lubabah. Nah, antara tiang Abu Lubabah dengan tiang Siti Aisyah itu bersebelahan. Nah, ini sama di sini nih. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat ke Raudhah kita bisa di tempat itu. Kalaupun tidak nempel dengan tiang, paling tidak di sekitar tiang itu. Kalaupun tidak demikian bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Itu Raudhah. Raudhah itu merupakan tempat yang mustajabnya doa. 40 meter persegi. Jadi sangat-sangat ini. Sangat-sangat dipadati oleh orang banyak di situ itu. Merebut namanya Raudhah. Kenapa kita sampai sekarang belum masuk Raudhah? Karena yang boleh mengeluarkan izin kita boleh masuk pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Namanya Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Apa kita sudah terdaftar? Sudah. Kapan? Sejak Bapak Ibu daftar jadi jamaah umroh. Langsung dikirim ke petugas muasasah. Muasasah langsung ngurus ke pihak Kementerian Haji. Cuman karena manusia ini kan jutaan. Ya nunggulah. Nah, insya Allah doa insya Allah Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi saya dapat informasi dari Ustadz Mana Solihin. Nah, katanya insya Allah mudah-mudahan besok bisa keluar. Mudah-mudahan lah ya. Kita berdoa. Jangan lupa jemaah sekalian. Pada saat masuk Raudhah itu. Yang dilakukan 1. Sholat sunat tahiyatul masjid. 2. Sholat sunat taubat. Setelah kita bertaubat. Mohon ampun. Bersihkan diri kepada Allah. Lalu lakukanlah sholat sunat hajat. Ya, hajat kita ini kan bermacam-macam nih. Ada hajatnya begini. Dan subhanallah itu luar biasa itu. Banyak, ini saya langsung jamaah kami sendiri yang cerita. Saat dia mau Raudhah ini, dia dapat informasi, Bu, ini saya ini lagi sedang tes. Jadi pegawai ini di pengadilan kehakiman. Tolong doakan saya, Bu. Ibunya doa, pas masuk ke Raudhahnya, besoknya masuk Raudhah, doalah di waktu dia sujud tuh, doakan anaknya tuh, begitu dia pas lagi sujud, udah berdering nih HP-nya nih, mau dikasih tahu sama anaknya kalau penguat lulus. Nah, itu sih, itulah mungkin antar doanya tuh, subhanallah itu. Itu nanti habis itu dia doa lagi itu, belum ditengok-tengoknya ini HP-nya tuh, doa ada itu. Nah, habis itu hanya padam nih HP nih, padam, datanglah SMS. Ibu, alhamdulillah saya lulus diterima katanya. Nangis saya belah sujud syukurlah di situ. Jadi teman sekalian, itu hajat dunia, hajat akhirat, insya Allah tersampaikan di Raudhah itu. Insya Allah. Jadi nanti
kalau Bapak Ibu di sana yang dimohonkan satu, panjang umur, sehat walafiat, punya rezeki yang berkah. Cukup 3 aja. Panjang umur, sehat walafiat. Apa sehat? Sehat badan. Walafiat, sehat rohani maksudnya itu alafiat itu. Jadi kalau badan sehat, gila gimana? Jadi biar sehat jasmani, afiah, rohani sehat juga. Yang kedua, 3, rezeki barakah. Rezeki barakah itu apa? Harta benda kita ini sedikit cukup, banyak apalagi. Rumah tangga aman, rumah tangga nyaman, anak-anak baik, itu namanya rezeki barakah. Anak itu rezeki, istri yang soleh rezeki, anak-anak yang turut, yang taat sama orang tua, rezeki berkah. Ah, itu namanya rezeki berkah itu. Jadi 3 saja itu. Ya Allah, berikanlah saya umur yang panjang, sehat walafiat, berikan kami rezeki yang berkah, suami. Ah, itu rezeki berkah. Suami yang setia, mencintai istrinya, menafkahi istrinya, itu merupakan rezeki yang berkah dalam hidup kita ini. Jadi itulah yang dipanjatkan insya Allah saat berada di Raudhah. Baik, saya kira itu saja mas kalian. Nah, kita akan bergeser ke mana?